Assalamualaikum semuanya. Kita bertemu kembali di video terbaru mengenai hal-hal pembelajaran yang bermanfaat. Pembelajaran kali ini mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia. Materi ini terdapat dalam muatan IPS tema 1 subtema 3 untuk kelas 5 sekolah dasar. Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Ada yang tahu yang dimaksud dengan negara maritim? Negara maritim yaitu negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Kondisi geografis sebagai negara maritim memiliki banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah laut yang sangat besar pasti banyak mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Di antaranya ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara maritim bisa mempengaruhi segala tatanan kehidupan yang ada di Indonesia ini. Contohnya dalam kehidupan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan dalam transportasi masyarakat. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di sekitar pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Di antaranya adalah nelayan, petani garam, pemandu wisata, ataupun pembudidaya mutiara. Secara geografis, negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Karena diapit oleh dua benua tersebut, maka Indonesia secara tidak langsung merupakan jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara singgah dan mampir ke negara Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir ataupun yang menetap turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan budaya asli Indonesia. Terdapat beberapa dampak akibat dari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Untuk dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Selain itu juga, pengaruh budaya yang baik dari dalam ataupun dari luar daerah sehingga bisa memperkaya keragaman budaya masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatifnya diantaranya hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Selain itu juga muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selain itu juga
Terdapat perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari daerah pulau ataupun dari negara lain. Indonesia sebagai negara maritim memiliki pulau-pulau yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini mengakibatkan negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya bangsa. Keberagaman budaya Indonesia meliputi suku bangsa, bahasa, religi, dan seni dan budaya. Keragaman suku bangsa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Beberapa contoh suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain Aceh, Minangkabau, Melayu, Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, dan masih banyak lagi. Pada tabel ini terdapat beberapa nama provinsi berikut suku daerah yang mendiaminya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman bahasa. Setiap provinsi atau setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Pada tabel ini terdapat contoh beberapa bahasa tradisional yang ada di provinsi di Indonesia. Contohnya, Jawa Barat memiliki bahasa Sunda, Kalimantan Utara memiliki bahasa Tidung, kemudian di Sulawesi Utara terdapat bahasa Minahasa. Meskipun Indonesia memiliki begitu banyak bahasa tradisional, negara Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berasal dari berbeda daerah. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Agama-agama tersebut yaitu yang pertama Islam, yang kedua adalah Katolik, selanjutnya ada agama Kristen Protestan, selanjutnya agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Seni budaya yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Contohnya adalah pakaian tradisional. Pakaian adat ini sering digunakan pada acara-acara tertentu, seperti upacara pernikahan atau penyambutan tamu. Selain pakaian adat, Indonesia juga memiliki beragam tarian tradisional. Tarian ini sering dipentaskan ketika ada penyambutan tamu atau pada pementasan di acara pariwisata. Seperti tari kipas dari Sulawesi Selatan, kemudian tari saman dari Nangro Aceh Darussalam, kemudian tari merak dari Jawa Barat, dan tari piring dari Sumatera Barat. Indonesia juga memiliki berbagai macam senjata tradisional, seperti kujang dari Jawa Barat, rencong dari Nangro Aceh Darussalam, keris dari Jawa Tengah, dan mandau dari Kalimantan Barat. Gambar selanjutnya yaitu contoh dari rumah tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Honai berasal dari Papua, Krong Pade dari Nangro Aceh Darussalam, rumah Joglo dari Jawa Tengah, dan rumah Gadang dari Sumatera Barat. Pada tabel ini
dijelaskan beberapa nama provinsi berikut: nama tarian, pakaian tradisional, kemudian senjata khasnya, dan rumah tradisionalnya. Contoh seperti Riau, tariannya disebut joget lambak. Untuk pakaian tradisionalnya disebut Melayu. Kemudian senjata tradisionalnya adalah badik tumbuk lada, dan nama rumah tradisionalnya Melayu Selaso. Ada lagi dari Provinsi Jambi, tariannya bernama Sekapur Sirih, kemudian nama pakaiannya Melayu, senjata tradisionalnya badik tumbuk lada, dan nama rumah tradisionalnya disebut Panjang. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Meskipun demikian, jalur darat pun sangat berpengaruh untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi dalam satu pulau. Untuk transportasi laut, kita biasa menggunakan kapal laut. Untuk transportasi udara, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Dan untuk transportasi darat, ada beberapa macam, seperti mobil, bis, bahkan kereta api pun bisa digunakan. Untuk menunjang fasilitas transportasi udara, pemerintah Indonesia telah membangun beberapa bandar udara yang tersebar di Indonesia. Contohnya, Sultan Iskandar Muda di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Adi Sucipto di Provinsi Yogyakarta, Ngurah Rai di Provinsi Bali, Sentani di Provinsi Papua, Soekarno-Hatta di Provinsi Banten, Juwata di Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Juanda di Provinsi Jawa Timur. Begitupun dengan pelabuhan. Pemerintah Indonesia telah membangun beberapa pelabuhan untuk menunjang transportasi laut. Di antaranya yaitu Belawan di Provinsi Sumatera Utara, Bakauheni di Provinsi Lampung, Merak di Provinsi Banten, Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur, Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketapang di Provinsi Jawa Timur, dan Gilimanuk di Provinsi Bali. Bagaimana dengan materinya? Apakah bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Sekarang kita coba untuk membuat clipping tentang kekayaan bangsa Indonesia, baik dari aspek sumber daya alam, sosial, ataupun budaya. Nah, untuk langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, siapkan buku atau kertas untuk menempelkan gambar. Kedua, siapkan lem, gunting, dan pulpen. Yang ketiga, kumpulkan gambar dari berbagai sumber seperti koran, majalah, internet, atau yang lainnya. Setelah itu, tempelkan gambar tersebut pada buku atau kertas yang telah disediakan. Dan terakhir, beri judul atau keterangan pada gambar tersebut. Selamat bekerja! Demikian video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dan bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.